balik lagi sama aku Arin. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang kegiatan aku selama di asrama. Halo, selamat pagi. Kali ini aku mau cerita tentang keseharian aku selama di karantina di asrama. Dan di sini di rumah sakit aku tuh perawat-perawat yang menjalani dinasnya di tim COVID itu harus di asrama. Jadi ikutin terus kegiatan aku. Jadi teman-teman, kegiatan di asrama tuh seperti apa sih kegiatannya selama di karantina? Sebenarnya sama aja sih seperti kegiatan orang pada umumnya. Kita bangun pagi, sarapan, kalau dinas pagi ya berangkat pagi, terus pulang sore, terus biasanya sih kalau aku pribadi meluangkan dengan istirahat, makan yang cukup. Kalau misalnya ada waktu kosong, kita kegiatan sama teman-teman, entah itu main games, cerita-cerita tentang pasien. Biasanya kalau udah ketemu sama teman-teman di satu asrama di tempat karantina, kita sering diskusi tentang pasien, cerita-cerita apa sih hari ini yang kegiatan apa aja sih yang dilakuin. Misalnya ada pasien yang pasien baru, ada pasien yang pulang atau sampai yang meninggal. Jadi banyak sih pertukaran cerita-cerita yang kita lakuin selama di asrama. Nggak semenyeramkan itu saat kita merawat pasien dengan COVID. Yang penting jiwa kita tuh selalu happy, selalu ceria, selalu positive thinking, dan tetap semangat. Jangan banyak mengeluh, tapi tetap lakukan kerjaan kita, tugas kita sebagai profesi perawat dengan sempurna. Itu akan menjadi pahala yang besar banget buat kalian juga. Jadi teman-teman, ada satu cerita yang mengharukan yang sampai sekarang aku ingat banget. Ada pasien, dia tuh ibu-ibu, harus dirawat di ruang isolasi karena dia memang positif. Dan setiap hari itu anaknya datang dengan mengirimkan beberapa makanan kesukaannya mamanya. Setiap anaknya itu mengirimkan makanan ke mamanya, pasti dia juga menyelipkan kertas HVS, isinya itu tulisan dari anaknya. Saat anaknya ngasih makanan itu, kan anaknya titip, "Suster, ini buat mama, saya titip untuk dikasihkan ke mama." Waktu aku bawa makanan itu sama secari kertas, nggak sengaja aku baca kertasnya itu, dan isinya itu mengharukan banget teman-teman. Jadi isi kertasnya tuh, isi tulisannya tuh kayak gini, mama yang semangat ya, tetap sehat-sehat tetap sehat-sehat di sana. Mama harus yakin dan percaya karena suster-suster di sini pasti berusaha semaksimal mungkin buat mama. Jadi mama harus makan yang banyak, mama harus tetap semangat biar mama cepat sembuh dan pulang ketemu papa sama adik. Itu saat baca itu tuh aku tuh kayak tersentuh gitu, sedih, karena ya aku nggak ngebayangin jadi keluarganya pasien atau jadi pasiennya sendiri yang harus diisolasi. Tapi ya inilah, aku balik lagi, berarti aku sebagai perawat harus melakukan tugas ini dengan baik. Oke guys, sekarang kita mau berangkat dinas. Iya, kita terakhir. Hari ini terakhir loh. Jangan lupa pakai masker. Ya, sebelum kita berangkat dinas, kita makan dulu. Nggak jadi terakhir guys. Terakhir. Aku kurang dua ini. Ternyata pasukannya banyak. Hai Mbak, cita-citanya saat udah selesai? Mau ke dokter gigi. Setelah pulang dinas, biasanya kita mandi lagi sampai di asrama.
di rumah sakit sudah mandi, terus sampai asrama mandi lagi. Terus setelah pulang kerja, mandi, terus cuci muka, sikat gigi dan lain-lain. Sekarang kita persiapan buat bobo. Sekarang waktunya kita bobo. Setelah kita capek seharian, sekarang waktunya istirahat. Jangan lupa minum vitamin, minum susu, terus istirahat yang cukup. Teman-teman semuanya sudah pada tidur, mereka udah tidur masing-masing di tempat tidurnya mereka. Sekarang gilirannya aku. Ada masa dimana sudah selama 3 minggu kita menjadi tim COVID, harus setelah 3 minggu menjadi tim COVID kita harus melakukan pemeriksaan tes rapid. Jadi semua karyawan yang menjadi tim COVID dilakukan pemeriksaan tes rapid secara gratis oleh rumah sakit, karena setelah itu kita harus karantina mandiri dan akhirnya boleh deh kumpul sama keluarga. Mau cewek kemana nih? Tes rapid dong, udah 3 minggu nih di dalam. Tes rapid udah 3 minggu, kita hari ini pakai alis, pakai eyeliner. Gimana kesan dan pesannya? Capek guys, badan koyak semua nih. Tapi kamu masih melempung. Kita habis periksa laborat, jadi sekarang mau kembali ke asrama menunggu hasil. Semoga hasilnya itu acara negatif. Oh ya, kita juga mau nyiapin acara perpisahan. Ya Mbak ya? Ya betul sekali. Kita sibuk-sibuknya hari ini. Kesan dan pesannya, ada nggak kisah yang mengharukan? Yang mengharukan apanya? Ada. Ya. Kapan lagi Kak Gali bentak senior? Enggak, itu yang mengharukan. Apa ya? Ya sudah aja lihat orang-orang yang pada meninggal karena emang virus ini mematikan guys. Jadi new normal bukan berarti virusnya hilang. Kita masukin hidup seperti biasa tapi bersama dengan COVID. Jadi ya nanti mungkin bioskop di jarak-jarak guys. Jadi lu nggak bisa deket-deketan lagi sama pacar kamu nanti. Oke. Mungkin bioskop jadi sepi. Saya mengharukan di sana kita ketemu dengan pasien-pasien yang dengan latar belakang yang berbeda. Banyak pasien yang sudah sakit, mungkin tidak menerima kondisinya, tapi kita sebagai perawat kita motivasi mereka, akhirnya mereka bisa Memberi semangat ya. Memberi semangat gitu ya. Akhirnya mereka bisa menjalannya, akhirnya ada yang bisa sembuh dan pulang dan bertemu dengan keluarga. Setelah hasil rapid keluar dan hasilnya negatif semua, kita kumpul dan mengadakan syukuran kecil-kecilan, nggak istimewa tapi ngena di hati. Jadi di situ kita saling berbagi cerita, pengalaman selama merawat pasien-pasien dengan COVID-19, susah senangnya selama dinas di sana. Oke, itu dia kegiatan aku selama di asrama. Seru banget kan? Jadi jangan takut dengan COVID-19, tapi kita hadapi dengan hati yang senang, menjaga kesehatan dan selalu berdoa.